Kehidupan setelah kematian adalah salah satu hal yang masih belum keluar dari ruang lingkup misteriusnya kehidupan kita sampai waktunya tiba untuk kita menghadap kepada Sang Maha Kuasa. Entah itu berupa surga dan neraka atau merupakan sebuah bentuk reinkarnasi. Dan peran kitalah sebagai manusia yang mempunyai akal untuk melewati seluk-beluk pencarian kebenaran akan kehidupan setelah kematian. Agama Islam dan Kristen memberi umatnya ganjaran akan surga kepada mereka-mereka yang bertakwa kepada Tuhan dan memberi mereka hukuman masuk ke dalam jurang neraka bagi mereka-mereka yang membangkang atas perintah Tuhan. Sementara agama Buddha akan menjanjikan reinkarnasi bagi umatnya. Walaupun sudah menjadi rahasia umum yang sudah tersebar di banyaknya ayat-ayat kitab suci, tetapi hal tersebut masih juga menjadi teka-teki yang tak kunjung usai. Dikatakan bahwa Adam dan Hawa bahwa sebelum mereka menetap di bumi, mereka menetap di surga. Namun karena mereka telah melanggar salah satu perintah dari Tuhan sebab tergoda oleh rayuan iblis untuk memakan buah terlarang, mereka diusir dari surga dan jatuh serta menetap di bumi. Apakah benar demikian? Jika iya, lantas apakah eksistensi dari surga itu benar-benar ada? Pertanyaan demi pertanyaan pun timbul disertai dengan jawaban yang bervariatif dari tiap-tiap agama yang berbeda. Seringkali kita takut akan kematian bukan karena kematian itu sendiri, namun kita takut akan kehidupan setelah kematian macam apa yang akan kita jalani. Kita takut akan kematian bukan karena kita takut terhadapnya, melainkan kita takut akan eksistensi dari adanya neraka. Ironisnya, justru banyak dari mereka-mereka yang memiliki ketakutan terhadap neraka, namun di saat yang bersamaan mereka seolah-olah menyepelekannya. Menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan memang tidak dapat dikatakan semudah membalikan telapak tangan. Namun ganjaran yang akan didapat terbilang sebanding dengan ketakwaan apa yang sudah kita lakukan di dunia. Peduli atau tidak peduli, dan percaya atau tidak percaya kita terhadap kehidupan setelah kematian, hal tersebut pasti cepat atau lambat akan hadir di dalam siklus kehidupan kita. Hal yang bisa dan harus kita lakukan adalah mempersiapkannya dengan mengikuti perintah atau aturan yang sudah tertulis melalui kitab suci sesuai dengan kepercayaan yang kita anut. Kemaksiatan memang seringkali sulit sekali dihindari untuk tidak dilakukan. Mereka atau bahkan kita sendiri terkadang lupa bahwa dunia adalah tempat yang fiktif dan hanyalah hadir sebentar di dalam kehidupan kita. Mungkin bisa dibilang kehidupan manusia yang beriman bagaikan atau seperti penjara di dunia, dan kehidupan manusia yang hidupnya dipenuhi oleh kemaksiatan bagaikan surga di dunia. Apapun kepercayaan yang kita percayai, kita semua akan mengalami akhir yang sama. Dan akhir itu merupakan rahasia ilahi dan juga berada di luar batas pengetahuan kita sebagai manusia. Selama kita masih hidup, keterikatan kita terhadap kewajiban sebagai entitas yang memiliki akal, hati nurani, dan jiwa yang sehat masih mengikat kita sampai akhir hayat kita. Merujuk kembali ke benang merah dari video ini, kita, manusia, tak akan pernah sampai pada babak final mengenai kehidupan apa yang akan terjadi setelah kematian. Kebaikan dan keburukan kita di dunia mungkin bisa jadi berperan penting dalam kehidupan setelah kematian apa yang akan kita rasakan. Entah akan dihiasi dengan pemandangan surga yang begitu memanjakan mata, atau dengan panasnya dan sadisnya hukuman di dalam jurang api neraka. Perihal pahala dan dosa, apakah peraturannya sesederhana seseorang yang timbangan amal baiknya lebih berat dibandingkan amal buruknya akan mendapat keberkahan dari Tuhan berupa dapat menikmati indahnya pemandangan di dalam surga? Pun begitu juga sebaliknya. Apakah yang timbangan amal buruknya lebih berat akan masuk ke dalam panasnya jurang api neraka? Atau mungkin peraturannya akan serumit jika terdapat seseorang yang timbangan amal buruknya lebih berat daripada timbangan amal baiknya. Namun dikarenakan seseorang tersebut melakukan suatu kebaikan, seseorang tersebut dapat diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam surga. Semisal ada seseorang yang hidupnya dipenuhi akan perbuatan buruk, seperti membunuh dan mencuri. Namun dikarenakan seseorang tersebut pernah melakukan perbuatan baik seperti memberi makanan kepada orang yang kelaparan atau kepada hewan yang ada di pinggir jalan, akankah seseorang tersebut dapat dikatakan bisa masuk ke daftar para calon penghuni surga? Jika jawabannya iya, apakah di masa tertentu nanti jika manusia sudah mengetahui kalau memberi makan orang yang kelaparan dan hewan yang ada di pinggir jalan saja bisa menjadi calon penghuni surga, akankah ada banyak manusia yang melakukan kemaksiatan, melupakan kewajibannya sebagai umat yang masih terikat dengan kepercayaannya sendiri, menjadikan perbuatan kebaikan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya sebagai jalan pintas
untuk menjadi calon penghuni surga, banyak dari kita atau bahkan mungkin kita semua pastinya mempunyai keinginan untuk menjadi calon penghuni surga. Namun di saat yang bersamaan, kita semua juga pastinya mempunyai ketakutan akan masuk ke dalam jurang neraka. Maka timbullah suatu pertanyaan yang mungkin akan sangat terdengar tidak nyaman di telinga kita semua. Apakah perbuatan kita selama di dunia sudah mencerminkan perbuatan seorang calon penghuni surga, atau sebaliknya?